Tapi ternyata kita akan segera masuk ke dalam ban and pick di match pertama kita hari ini, Best of One Series. Kaget kan? Nggak kaget ya. Oke, tapi ini dia untuk drafting pace dari Dunia Games. Waktu Indonesia bermain season ke-16, match pertama di hari kedua qualifier dengan Perta Legends Era berhadapan dengan Exit Block. Dua nama yang memang ya, ini aku udah sering banget lihat gimana kedua tim ini sangat-sangat bagus banget dari segi permainannya sebagai tim komunitas yang sekarang udah mulai kedengeran terus nih nama dari Perta Legends dan juga dari Exit Block. Dan mereka tetap respect nih dengan Fanny yang dulu itu benar-benar gila banget dibawain sama Sierra. Ini Sierra masih sama seperti jungler dari Exit Block sebelumnya sih. Iya, Sierra-nya aku masih inget sih memang ya. Dan sekarang ada Suyo juga, salah satu hero baru yang akan langsung ditutup. Entah karena memang hero-nya masih broken juga. Kamu jadi botak, Kak Radin. Palanya hilang, Kak Radin. Ya kalau ngomongin Suyo entah karena memang ya balik lagi ya. Biasa kan kalau hero baru tuh broken ya istilahnya. Atau ya belum banyak cara yang mereka temukan untuk menghadapi Suyo itu sendiri. Jadi lebih baik memang ditutup dan chip seperti biasa masih tetap jadi prioritas untuk early game yang terlalu mengerikan. Iya, dan entah kenapa ya Suyo ini terkadang juga jadi pedang bermata dua gitu. Meskipun Suyo sangat-sangat powerful, terutama hero baru yang belum mendapatkan nerf ya sejauh ini ya. Masih aman banget buat Suyo-nya. Tapi memang sih dengan Suyo yang diambil yang biasanya diletakkan di role jungler, itu terkadang udah bisa kebaca nih kira-kira pergerakannya ke arah mana dan diantisipasi dengan hero yang pasti punya efek crowd control gitu. Contohnya kayak KJ yang bisa juga menjadi kombinasi dengan teman-teman yang punya burst lainnya gitu seperti Kari ataupun Lunox. Tapi kali ini ada Matilda yang diambil, Poveus yang terakhir di ban. Itu cukup mengantisipasi juga dengan adanya potensi hero yang sangat-sangat powerful banget kalau dikombinasikan dengan adanya Matilda. Tapi ini Gatot Kaca muncul nih kayaknya nih. Iya, aku juga dari tadi mikirin Gatot bisa banget sih jadi prioritas buat sekarang. Apalagi Khalid juga udah nggak ada kan. Biasa kita ngelihat dua hero itulah yang benar-benar menjadi pilihan utama. Atau kalau misalnya mereka punya preferensi assassin yang pengen di-secure dulu sama Sierra, Link atau Hayabusa, itu juga masih terbuka. By the way, asetnya keren banget sih. Iya sih, hari sumpah ini. sih ini udah luar biasa banget ya. Aku kayak dibawa ke masa depan gitu sama dunia games nih kalau ngeliat aset kayak gini. Iya ya, kayak dari belakang, depan, terus kayak konten-kontennya. Iya luar loh, biasa aku mau ngecek dulu di belakang ini kristal bisa diambil nggak? Nggak bisa dong. Tapi Nevin, ada link dari Sierra dan juga Gatot Kaca yang diambil oleh teman-teman dari Exit Block. Dan ini sangat menarik ya pastinya karena lagi-lagi Gatot Kaca somehow dia nggak mendapatkan adjustment sama sekali kalau seingat aku ya. Tapi entah kenapa dia jadi tier 1 loh sekarang, benar-benar tier S banget. Entah di ban atau di pick udah pasti terlihat terus Gatot Kaca sekarang. Apa justru karena hero-hero lainnya yang kena nerf, kayak Tarizanya kena nerf, ngebuat Gatotnya kayak lebih oke banget. Ya mungkin itu jadi salah satu faktor juga. Tapi sekarang buat Perta Legends sendiri mereka mengamankan Alpha dan juga Vexana. Alpha yang udah jelas nih bakal lebih secure lagi dengan adanya Matilda yang udah diamanin duluan. Dan Vexana dengan efek Tarifanya bisa gagalin Gatot nih, berarti bisa jadi malah Gatot yang ketangkep kalau kita ngomongin karena tim fight besar. Jadi sekarang harus ada penggantinya. Mungkin mereka bisa ambil tipikal kayak Faramis untuk memperpanjang lagi tim fight-nya. Apalagi mereka bawanya Assassin. Oh, tapi Aurora juga bisa jadi pilihan yang oke sih. Nah, seenggaknya dengan adanya Aurora ada stopper kan? Iya. Yang bisa menggagalkan inisiasi dari Lexa, dari Alpha maksud aku, dan juga dari Matildanya. Tapi jangan lupakan ya, memang dengan mengambil Matilda, ini kayaknya Perta Legends Era udah mempersiapkan nih untuk berhadapan dengan Assassin. Nantinya karena jungler-junglernya kan bisa lebih fleksibel nih, nggak perlu ambil Assassin, mau ambil jungler tank mungkin kalau misalnya PD atau jungler kayak Fighter Alpha gitu juga. Oke banget kombonya dengan Alpha Matilda ya. Alpha adalah hero one dimensional. Ketika dia masuk dengan Spear of Alpha, dia biasanya nggak bisa escape kan? Dengan adanya Matilda, seenggaknya ada backup yang dilakukan oleh sang roamer dan untuk mengantisipasi juga junglernya kenapa-kenapa gitu. Tapi kita masuk ke fase banning yang kedua. Nathan yang dihilangkan menandakan bahwa mereka sadar bahwa potensial burst dari Nathan sebagai magical damage hero ini bakal merepotkan juga untuk di goldnya. Dan kombinasi Link Angelanya nggak mau ada ternyata nih ya. Iya sih, terlalu mengerikan ya kalau kita ngomongin combo bucin yang masih terus merajalela hingga saat ini. Dan sekarang kombonya juga mungkin nggak cuma ke arah Link, ada Gatot Kaca kan, itu ngebuat dia emang semakin powerful lagi ketika ada di area frontline-nya. Dan satu ban terakhir yang bisa diberikan oleh teman-teman Exit Block ini masih bisa ke arah gold lane-nya lagi juga, atau ya Edith
Jadi salah satu pilihan kalau kita ngomongin XP yang strong, XP yang kompleks banget dari diri sendiri, power damage-nya ada, defensifnya juga jelas, tebal banget. Dan itu yang nggak mau dihadapi sama teman-teman dari Exit Block. Dan dijawab dengan one. Wow, sepertinya udah mulai sadar nih ya dengan menghilangkan power dari Nathan. Ya kemungkinan one juga merupakan salah satu hero yang enak banget nih, apalagi ketemunya sama fighter jungle. Jadi mudah kan nge-trigger dari weakness point-nya. Dan kali ini memang masih ada potensial hero lain seperti mau bawa double side lane pressure juga bisa bawa Moskov. Atau mau coba bawa magic damage juga bisa nih, karena mereka udah bawa Link. Damage physical udah cukup menurut aku. Mau bawa Herald juga bisa banget, karena nantinya ini menurut aku bisa memenangkan match up-nya banget untuk di laning sih. Meskipun masih ada Lunox yang terbuka, tapi kayaknya Lunox gak bakal seenak itu di draftnya Portal Legends. Karena mereka bawa minim banget hero yang bisa nangkep nih dan memberikan waktu ke arah Lunox-nya. Dan ternyata Tigreal terlebih dahulu yang diambil oleh Exit Block. Ya, ambil Roamer emang akan lebih aman ya dibandingkan ambil gold lane untuk saat ini. Karena kita tahu Roamer akan jadi cukup fleksibel dari Gatotnya Kaca sendiri yang udah ke reveal. Dan Tigreal memperpanjang lagi teamfight yang emang diharapkan banget sama teman-teman dari Exit Block. Jadi sekarang untuk mengcounter pick yang baru saja diambil, mereka udah punya mid lane, jadi jelas Faramis sudah nggak bisa diambil lagi. Escape skill sudah ada memang, tapi efek sisi sih kayaknya harus mulai ditambahkan lagi dari arah XP-nya. Dan yang terbuka berarti kalau kita ngomongin sekarang adanya Terizla, mungkin bisa jadi pilihan. Arlot mungkin atau Ruby? Arlot Ruby sih. Udah di ban. Oh udah di ban ya? Udah di ban. Arlot enggak ya, Terizla ya masih butuh hero depan ya ternyata ya. Mereka meskipun untuk kali ini atau di patch sekarang, Terizla kan agak sedikit di nerf ya. Untuk early game-nya damage reduction-nya hanya 20%-an sekarang, sangat-sangat berbanding terbalik dengan patch sebelumnya di mana 30% dari awal gitu ya. Meskipun late game-nya 35%, jadi ada penambahan, tapi untuk early game harus berhati-hati juga. Dan inilah dia jawaban dari Moskov yang diambil oleh teman-teman dari Portal Legends Era. Mereka sadar potensial dari Link yang bisa memainkan laning jauhnya. So Moskov yang ditugaskan nanti untuk bisa mengantisipasi pressure di lane jauh dari keberadaan objektif Turtle ataupun Lordnya. Oke, lengkap sudah secara drafting. Ini menarik banget ya kalau kita ngomongin dari arah draftingnya. Kayaknya lebih ke arah power pick aja sih. Dan secara komposisi aku lebih suka draft kanan sih sebenarnya. Draft kanan ya? Iya, kalau kayaknya aku juga exit block sih. Kalau ngeliatnya ya. Kalau secara draft ya. Kalau secara draft kayaknya exit block lebih banyak dimensi yang mereka bisa mainkan. Meskipun kalau dari segi team fight harusnya dengan membawa hero support itu udah gak ada lawan sih. Gak ada lawan sama sekali karena ya mereka bisa tarik ulur. Ada Matilda ya. Ada Matilda ya. Jadi kalau main late game memang power dari teman-teman Portal Legends itu bakal kuat banget di late game ya. Terizla damage reduction tambah lagi, tambah hero support, tambah alpha dengan true damage di early juga udah mulai sakit banget. Jadi sebenarnya berimbang sih. Cuman gimana caranya nanti eksekusi yang baik dilakukan oleh kedua belah tim. So, akan seperti apa keseruan di match perdana hari kedua qualifier di Dunia Games waktu yang sudah bermain season ke-16. So, here we go to the Lane of Dawn. Yap, ini dia untuk Lane of Dawn yang akan kita saksikan bersama-sama. Power seperti apa yang sebenarnya dibawakan oleh Portal Legends di season ketiga mereka. Berarti sejak mereka lolos ke babak group stage. Tapi lawan yang harus mereka hadapi adalah Exit Block. Bukan tim yang mudah juga untuk bisa di take down. Dan sejauh ini kalau kita ngelihat perbedaan dari kedua belah jungler Assassin versus Fighter, secara mobilitas mungkin akan lebih menguntungkan untuk God Sierra. Tapi nanti secara team fight, durability, tarik ulur, mereka tetap harus berhati-hati dengan kehadiran dari seorang Queen Cutie. Iya, dan fun fact sedikit ya, dulu namanya atau nicknya Sierra itu cuma Sierra ya seinget aku ya. Gak ada mungkin gatnya ya? Gak ada gatnya, sekarang mungkin udah naik pangkat kali ya. Naik pangkat. Jadi ada tambahan lagi nick God di depannya, menandakan bahwa memang dia udah semakin siap lagi nih. Apalagi sekarang udah balik lagi ke meta assassin kan. Dan seinget aku dulu aja dia pakai Fanny pada saat meta jungler tank. Tapi tetap oke ya di tangan dia. Tetap oke banget benar di tangan Sierra ya, apalagi sekarang nih. Dan terlihat memang ada gangguan karena Nuge untungnya. Rosebreeze belum terkonek ke arah Nuge. Dan kali ini Lexa juga harus sudah mulai sadar nih, setengah HP terkikis. Dan ingat, God Sierra udah memiliki Tempest of Blade sehingga nggak ada yang nggak mungkin untuk dia tuju di level 4 ini. Oh ya, targetnya lumayan banyak ya yang nanti bisa diamanin juga. Entah itu ke arah gold lane-nya, mid lane-nya juga cukup tipis untuk seorang Lexa sendiri. Hanya mengandalkan satu buah flicker saja untuk menghindari Tempest of Blade nantinya. Tapi sekarang Apit yang justru udah mulai di-poking terlebih dahulu. Ada setengah darah yang harus mulai menghilang. Dan ini bukan jadi hal yang baik karena turtle-nya juga baru saja muncul.
Dan dengan nyawa yang nggak prima kayak gini buat seorang Apin, mungkin dia nggak bisa ada di frontline terlalu lama. Mungkin nantinya akan mengandalkan momentum aja sih kalau menurut aku ya dari linknya. Karena lagi-lagi kalau mau team fight di depan Alpha yang di cover dengan Matilda ini kayaknya bakal sulit banget untuk bisa dimenangkan oleh Exit Block. Apalagi artinya belum 4 gitu. Jadi mau nggak mau ini ngambil momentum aja karena ya sebentar lagi juga kita lihat gimana God Sierra udah siap nih dengan pinch poise-nya ke arah bagian bawah kah. Tarik ulur dari Boyka, masih mempersiapkan Alpha Guardian, penalti zone, dihindari dengan flicker dan pakai turtle dicuri oleh seorang Boyka. First blood diamankan karena Queen Quitty, satu member down. Mencari karena 2 player, God Sierra berhasil mencabut nyawa juga dari Nuge dan bahkan target ketiga dieliminasi. 3 member hilang dan turtle yang diambil. Sama-sama kehilangan 2 flicker sih sebenarnya, tapi itu jadi satu flicker yang unik banget ya. Penalti zone dibalas sama flicker dan malahan Just to See yang mendapatkan keuntungan. Dia dapat 1 poin kill, 2 assist dan bahkan dia juga selamat. Jadi Exit Block jelas memegang keunggulan yang begitu besar hingga saat ini dan mereka harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin mumpung dalam kondisi yang lebih unggul dari leveling terutama di area top lane, di area gold lane-nya. Arsha, Shiki akan coba untuk mundur terlebih dahulu karena temannya baru saja ke pick up. Ya nggak expect mungkin dengan keberadaan dari Queen Kitty yang memang tiba-tiba ya dari Spear of Alpha dikeluarkan dan dia nggak punya flicker juga dari apinya Eternal Scar dan juga Pressure yang dikeluarkan targeting dari God Sierra karena di belakang Alexa down. Pertukaran ada memang dengan Justice Z. Tapi kali ini harus disengage karena dikejar-kejar juga oleh Nuge. Dan pasti bakal diwaspadain banget nih untuk pergerakan dari Nuge. Mengingat juga dengan ada Tempest of Blade, masih ada Tempest of Blade sebenarnya. Ini God Sierra masih bisa mencari momentum lagi nih kalau mau bergerak ke arah bagian atas. Dan bicara in-game equipment by Dunia Games, memang kita lihat ya dengan 3 poin kill di awal, harusnya ini udah ada gap yang tercipta antara kedua belah jungler. Tapi yang aku lihat malah War X terlebih dahulu dibuild oleh Queen Kitty dan Berserker Fury belum jadi nih dari God Sierra. Iya, dan ya itu dia baru saja jadi. Jadi kita bisa simpulkan juga sebenarnya perbedaan goldnya berbeda di satu item pecahan saja. Dan itu tetap harus dikhawatirkan sih oleh seorang God Sierra karena secara statistik Queen Cutie itu udah ke take down sekali, minimal dari God Sierra belum tentu banget sama sekali. Dan itu ngebuat dia harusnya punya leveling yang lebih tinggi dan harus dimaksimalkan dalam perebutan objektif kali ini. Lihat bagaimana Moika, Justin udah mulai bersiap-siap di area mid lane dan juga udah ada pergerakan dari seorang Man di area yang lain untuk memberikan zone out supaya bermain exit block. Tidak bisa mendekat lebih jauh, tapi masalahnya setengah darah dari turtle sudah mulai menghilang. Tarik ulur gameplay akan dimainkan untuk kali ini dan Zizo level yang ke-6 mungkin punya kesempatan untuk membuka Spear of Destruction-nya meskipun belum bisa memberikan output damage yang besar namun Circling Eagle sudah mulai buka. Wah ini bahaya sih, memang ada Spear of Destruction yang ngonek tapi Potion Flicker combo wombo Exit Block langsung bisa mencabut nyawa dari Queen Kitty. Turtle juga diamankan dan kali ini lihat 2 match down dari Portal Legend Sera looking for triple karena sekarang menyisakan Nuge. Dengan Gading Win dia masih bisa menghindar memang, tapi itu timing yang sangat tepat dari implosion flickernya Apin, Nevin. 3 tukar 1 ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin momen, Mortal Legends juga berhasil ngebuka Eternal Guard-nya. Mereka berhasil ngasih kesempatan buat Queen Cutie nge-delay juga dengan Spear of Alpha. Tapi mungkin secara damage output kali ya, yang belum terlalu optimal dari Mortal Legends era. Dan Exit Block yang justru punya kesempatan lebih banyak di beberapa lini yang lain karena God Sierra juga udah bisa mengatakan damage yang lebih tinggi. Itu jadi alasan Exit Block yang justru mendapatkan kesempatan dan juga keuntungan di momen tersebut. Bahkan keuntungan tersebut dilanjutkan lagi dengan Outer Turret di 2 sisi lane yang berbeda berhasil ditumbangkan di tangan Exit Block di Portal Legends era. Mereka harus mulai berhati-hati nih, terutama Queen Cutie karena seluruh sisi monster jungle-nya udah masuk ke target pencarian dari Exit Block. Waduh, ini kena knock lagi. Second Hammer ini dikeluarkan serta Implosions yang lagi-lagi ya kombinasi efek sisi permastan. Ini selalu bisa dihasilkan oleh Exit Block. Mereka sadar sih untuk timing yang tepat menggunakan masing-masing skill yang mereka miliki untuk membuat makin lama aja nih efek sisi yang diterima oleh tim dari Portal Legends era. Apin udah mulai memantau juga ke arah para pop-up dan kali ini memang bakal harus bisa lebih hati-hati lagi ya. Karena di sisi orange ini udah ada ambush yang dipersiapkan dengan Boyka yang membuka visions-nya. Alexa terlihat dan damage dari Hellstone Blast ini sangat-sangat menyakitkan sekali karena Nuge
mid lane turret yang akan dituju dengan hanya menyisakan 100 HP lagi dari turretnya. Kayaknya bakal bisa didobrak di satu minion wave yang akan segera datang di bagian tengah. Iya, banyak banget kesempatan yang mungkin bisa terjadi sebenarnya untuk kedua belah tim. Portal Legends era yang memang masih punya harapan. Dengan perbedaan gold di angka 4.000, mereka harus bisa ngedapetin objektif ataupun eliminasi di turtle terakhir kita di game kali ini. Apin berhasil dipukul mundur dengan nyawa yang udah sangat tipis. Itu jadi satu keuntungan buat Portal Legends era secara kuantitas. Dan Zizo akan dikirim untuk mengurus lane jauh. Queen Kitty berhasil men-secure dan sayangnya perebutan retribution dari Gatsera gagal untuk bisa dilakukan. Cuma masalahnya outer turret tetap hilang dari exit block. Tadi ada gak sedikit miss sih dari exit block ya. Karena mereka barusan di objektif turtle yang ketiga. Ini nggak ada pertukaran yang mereka bisa ambil, padahal Portal Legends ngambil 2 objektif loh. Baru main turret dan juga turtle yang terakhir ini membuat harusnya game semakin sempit lagi. Tapi memang ya follow up dari 2 hero yang sangat-sangat menyebalkan, efek pound dari Boyka dan juga knock up effect dari Sacred Hammer-nya Apin. Ini harus sudah mulai diwaspadain sih, terutama untuk Nuge. Memang dia punya Purify, tapi Conceal Play sudah mulai diinisiasikan oleh teman-teman dari exit block dan terlihat kembali membuka skill eagle-nya, menarik-narik di udara, memukul mundur 2 player dari exit block yang memang mereka semua memantau purple buff yang dimiliki oleh Queen Kitty. Di bagian bawah memang dipegang kendalinya oleh Gatsera, jadi harusnya 4-5 di sini dan Implosions dan juga Blast Duel yang dibuka oleh Alicia Siki dan bahkan Avatar of Guardian menangkap Man dan masih bisa sustain meskipun Blitz Gatsera kali ini menangkap kembali karena Queen Kitty dan targetnya ditangkap satu orang jungler dari Portal Legends era Jal. Dapatnya langsung ke arah jungler sih, ini lumayan fatal dan mereka juga kehilangan outer turret di area mid lane. Kalau misalnya kita kilas balik kepada momen team fight yang baru saja terjadi, sebenarnya terlihat bagaimana inisiasi dibukakan oleh seorang Man dengan 1 buff flicker dan juga penalty zone. Tapi ternyata follow up yang diberikan, follow up lanjutan yang diharapkan dari Portal Legends era tidak semulus itu jalannya karena exit block punya banyak banget counter setup. Dan secara prediction, Nevin ke exit block dan Radit ke arah Portal Legends. Wah, kenapa nih ya? Loh, kan iya, kamu yang predik. Tapi memang ya, kalau kita lihat nih, lagi-lagi dengan banyaknya dimensi yang dibawakan oleh exit block, mereka memegang kendali di 2 laning yang berbeda. Di bagian atas bahkan lihat gimana Skizo yang kesulitan banget nih untuk head to head dengan Belot Kaca yang notabene-nya memang hero yang sangat cocok nih untuk dipukulin sama Marksman dan dia masih bisa sustain dengan skill farm-nya, terkena efek town dan juga follow up dengan adanya Frigid Blazer yang masih ditahan maksud aku. Tapi Hearthstone Blast ini loh yang benar-benar nyebelin banget dengan beberapa DPS yang dihasilkan. Lord pertama Nevin, ini akan coba dikontes kah? Karena cukup beresiko sih untuk Portal Legends era bisa mendapatkannya. Penalti zone dibuka, Siki Eagle juga diaktifkan. Follow up dengan Frigid Blazer, benar Blazer yang connect dengan terus kan. Combo Wombo tapi Implosion kembali menangkap Queen Kitty dan juga Nuge. 2 member down, Flicker to defensive, Lexa dikejar dengan adanya seorang Gatsera dan 3-4 bahkan member yang hilang dengan double yang dipegang oleh Gatsera. Hanya menyisakan 1 pemain saja, Skizo tidak bisa melakukan kontes lagi bersama teman-temannya karena dijalankan dengan begitu cepat dan exit block langsung secure ke arah Lordnya. Terlihat bagaimana inisiasi lagi yang ingin dibuka oleh seorang Man bisa digagalkan dengan begitu mudahnya. Mulai dari output damage yang besar, Blessing Duet dari Archa Siki tidak bisa diragukan lagi. Dan posisi dari Queen Cutie yang tidak terlalu mengenakan baru ada di arah Queen Swing. Untuk item ketiga dari seorang Queen Cutie yang mungkin menjadi salah satu alasan dia tidak terlalu tebal pada dasarnya, tidak terlalu banyak HP yang bisa dimanfaatkan untuk menampung damage-damage-nya. Sedangkan dari exit block, mereka punya 3 hero yang memang difokuskan untuk output damage. Justice di Arcia Siki dan juga Gatsera yang sampai saat ini untuk Gatsera belum berhasil di pick up sama sekali. Dan let's see, ketika Lordnya sudah mulai berjalan juga dari area top lane, para pemain exit block yang sudah mulai mengumpulkan energi dari 5 pemain mereka, apakah mampu untuk mendobrak lebih jauh karena Passive Crash masih ada di ketiga lane. Kayaknya bakal cukup sulit, tapi kalau mau coba dipaksa bisa aja sih. Karena memang Conceal Play lagi menjadi inisiasi bukaan ya dari exit block. Mereka bakal berhasil merebut satu base turret di bagian atas Avatar of Guardian. Wow! Nama ada penalti dan coba untuk dibuka dan Boyka terlalu dalam. Dan semua turretnya revitalize. Still survive. Spear of Destruction memang connect, tapi Boyka
ini masih bisa menghindar dan menjauh dari jangkauan Moskov-nya Sizo, Nevin. Dan nggak mau dibuka juga ya Spirit of Destruction-nya karena memang resikonya akan terlalu tinggi kalau misalnya dia buka, udah pastikan dia akan hilang dan belum tentu juga dapetin poin eliminasi ke arah Boyka. Karena Boyka setebal itu spell vibe-nya memang banyak, 208 dari segi KDA. Dan tadi sempat ngebuka Revitalize-nya juga. Glowing One di arah lain di tangan seorang Lexa. Ini akhirnya bisa diamankan ya. Item yang sebenarnya cukup krusial buat sekarang, apalagi menghadapi hero yang tebal udah di tangan, jadi bisa mengurangi beban dari Portal Legends era dan meningkatkan chance mereka dalam posisi high ground defensive. Karena kita tahu nih Vexana bisa nge-clear wave minion dengan waktu yang sangat singkat. Iya, tapi memang kalau kita lihat exit block, mereka main dengan sangat disiplin loh. Bahkan aku nggak expect sih Lord pertama bisa dapetin 2 base turret dari Portal Legends. Dengan high ground defense dari seorang Moskov dan juga Vexana, memang ini memiliki 2 potensi high ground yang sangat-sangat kuat. Tapi lagi-lagi ya, dengan banyaknya area of effect dari exit block ini membuat PR berat untuk member dari Portal Legends. Bahkan bingung banget nih untuk bisa ngehindarin skill siapa. Karena tadi terbukti ya Avatar of Guardian langsung dibuka pada ngehindar. Ketika ngehindar di follow up lagi dengan Tigreal Implosion Flickernya. Jadi PR banget sih ini. 3 hero yang punya area of effect benar-benar sangat merepotkan untuk pertahanan dari Portal Legends. Sebenarnya udah oke sih ya cara man dari tadi mencoba untuk ke counter dengan penalty zone-nya, tapi tinggal masalah timingnya aja. Apakah timingnya berhasil juga untuk meng-cancel Avatar of the Guardian dari Boyka, terus juga apakah posisi dari Nuge ini ready untuk memberikan follow up-nya? Karena kalau enggak, Yamat akan hilang dengan sia-sia. Hanya menggunakan satu buah flicker kayaknya nggak bisa menyelamatkan diri sih, karena kita tahu juga lawannya adalah seorang Ling yang bisa melakukan pengejaran dengan cepat. Bahkan Lingnya aja sekarang udah ada di sekitar area Lord kita yang ter-enhance dan 2 pemain dikirim sebagian bottom lane. Apakah bakal ada satu komitmen yang ingin mereka ciptakan? Tapi enggak, fokus sekarang Wave Minions terlebih dahulu karena mereka juga ada secure Lord-nya langsung. Iya, memang tadi ada vision dari Sizo di bagian bottom lane dan itu membuat Portal Legends agak sedikit ragu ya, karena Astia Siki dan juga Boyka ini nggak terlihat tadi di area minimapnya dan harus berhati-hati karena lagi-lagi Avatar of Guardian bisa juga digunakan sebagai salah satu sumber yang bisa melakukan sandwich ke arah Portal Legends era. Mereka nggak boleh terlalu overcommit meskipun mereka bawa Matilda, tapi ingat Matilda cuma bisa membawa 1 player aja untuk diselamatkan. Bukan a full team yang bisa diangkat dengan gadingnya Matilda. Sekarang 3 wave minion mendekat ke base dari Portal Legends. Bottom lane hanya tersisa 1 base turret saja dan apakah exit block bisa membungkus rapi game pertama ini? Oke, let's see, dengan Lord yang sudah mulai masuk, para pemain exit block yang juga sudah mulai mendekat bersama wave minion dari 3 arah berbeda dan sekarang Implosion-nya bakal coba untuk langsung menghantui para pemain dari Portal Legends era dan itu dia classic duel 3 pemain sekarang dan 2 pemain di area depan berhasil di take down. Wow, dan bahkan gaya di base yang langsung dituju exit block berhasil menyapu kemenangan yang sangat-sangat luar biasa di match perdana mereka hari ini dan luar biasa ya.